sementara saja, dan Allah berikan kita karunia panjang umur untuk bisa melanjutkannya pada bulan yang akan datang, yakni setelah Ramadan ini. Atas nama pribadi saya, barangkali pada saat memberikan kajian, penyampaian pengajian, bisa jadi banyak hal-hal yang kurang berkenan dengan para bapak ibu jemaah sekalian. Oleh itu untuk malam hari ini saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ya, Ibu, maafin Ibu. Ya, Ibu soalnya jarang. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan sedikit pesan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan mukadimah Ramadan. Ada pendahuluan sebelum masuknya bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah kita akan melewati malam pergantian buku catatan kehidupan, dan buku pergantian catatan kehidupan itu terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Di dalam banyak riwayat hadis dijelaskan bahwa pertukaran catatan kehidupan manusia itu terjadi dalam waktu seminggu, mingguan, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang harian itu adalah perpindahan catatan malaikat malam ke malaikat siang ke malaikat malam. Untuk pergantian catatan buku manusia dalam kesehariannya itu terjadi untuk sore adalah waktu asar, dan untuk siangnya pagi yaitu waktu subuh. Jadi setiap hari itu ada pergantian malaikat yang mencatat kehidupan setiap kita, dan tentu itu dilaporkan langsung kepada Allah malam itu, hari itu, mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak antara kebaikan dan keburukan kita. Karenanya ditandai dengan dua sholat yang lebih utama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Jadi sholat subuh adalah sholat yang terberat dibandingkan dengan sholat yang lain, karena memang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sholat yang lain. Nilai itu berpengaruh dari ketika kita melakukannya ada rasa males yang berlebihan atau tidak. Maghrib kita kumpul untuk sholat maghrib itu mudah tanpa mendatangkan masyaqqah. Tapi kalau subuh itu mendatangkan masyaqqah, karena harus kita melawan nafsu keinginan kita untuk senantiasa berada di tempat tidur. Melawan rasa ngantuk itu berat, karena dia punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sholat yang lain. Sesuai dengan kaidah al-ajru bi-qadri ta'am, pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Semakin sulit kita melakukan ibadah, maka semakin tinggi nilai pahala. Makanya subuh lebih berat dibandingkan maghrib. Itu yang saya rasakan. Bapak-bapak merasakan itu enggak? Beratan subuh atau beratan maghrib? Maghrib hampir enggak ada yang ketinggalan. Maghrib hampir enggak ada yang ketinggalan, tapi kalau subuh hampir
sekian persen ada yang ketinggalan. Jujurnya begitu Pak. Ini saya, kalau saya. Kalau semua kali. Aku selalu tinggalan, berarti bukan sih. Karena itu pelarihan catatan kehidupan manusia itu oleh malaikatul hafadhah, malaikat penjaga kita itu pergantian bukunya di waktu subuh. Kapan mulai pergantian catatannya? Jadi pada saat subuh itu malaikat yang bertugas di malam hari ada pergantian shift, pergantian tugas. Ketika subuh maka datanglah malaikat yang bertugas di waktu pagi. Kapan penyerahan catatan kehidupan kita itu? Pada saat sholat subuh, imam takbir Allahu Akbar, itu bukti penyerahan kita. Dan di situ orang yang melakukan sholat subuh tepat pada waktunya sudah ditulis oleh malaikat yang bertugas malam hari pulang melakukan sholat subuh tepat pada waktunya. Saat takbir Allahu Akbar itu imam, malaikat itu serahkan, ini catatan tugas saya sudah selesai dari kemarin sampai dengan waktu pagi. Kemudian malaikat yang bertugas di waktu pagi itu langsung mencatat kehidupan kita. Bermula dari kapan? Bermula dari setelahnya takbir imam. Pada saat takbir imam itu tadi catatannya sudah dibawa langsung ke hadirat Allah, maka malaikat yang bertugas di waktu pagi baru mencatat di halaman kedua mungkin begitu bahasanya kira-kira siapa yang subuhnya ketinggalan takbir bersama dengan imam itu berarti kelasnya bukan kelas eksklusif lagi, kelasnya kelas biasa. Terlebih lagi yang ketinggalan sholat subuh, ada yang sholat subuhnya mungkin setengah 8, ada yang sholat subuhnya jam 8. Nah itu masuk catatan malaikat pagi sudah ditulis semuanya, keseharian kita ditulis. Habis subuh kita kemana, ada catatannya semua sampai dengan masuk waktu asar. Ketika waktu asar, ini sesuai dengan firman Allah, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Makanya dia disebut secara spesifik di dalam itu. Padahal ayatnya itu hafizu 'alas sholawati, jagalah sholat-sholat kalian. Berarti semua sholat dijaga. Was sholatil wusta, penyebutan kata sholatil wusta menunjukkan ini berbeda taksis. Artinya apa? Ada yang kalian harus prioritaskan untuk dijaga supaya tepat pada waktunya, yaitu sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat wusta adalah sholat asar. Karena ini juga akan terjadi rolling, pergantian malaikat yang bertugas di pagi hari sampai dengan sore hari, pergantian itu terjadi. Kapan penyerahan bukunya? Penyerahan bukunya adalah pada saat sang imam takbir, baru diserahkan buku. Dan itu semuanya dilaporkan langsung oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laporan harian. Ada laporan mingguan. Kapan malaikat laporan mingguan kepada Allah? Yaitu pada setiap hari Senin dan Jumat. Mana dalil? Dalilnya bisa kita ambil dari satu kitab yang berjudul Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah karangan Sayyid Al-Ahmad Al-Hashimi. Nabi kita bersabda, tu'radu a'malul ibadi yawmal isnaini wal khamis.
dilaporkan kepada Allah catatan amal perbuatan manusia pada setiap hari Senin dan Kamis. Berarti ini laporan minggu. Wa tu'radu 'alal aba'i wa tu'radu 'alal anbiya'i wal aba'i wal ummahati yaumal jum'ah. Dan juga catatan amal perbuatan manusia itu dilaporkan oleh malaikat kepada bapak, ibu, para nabi, bapak, ibu kalian yang sudah meninggal dunia yaumul jum'ah, pada hari Jumat. Wa yafrahuna bi hasanatihim, mereka pasti akan merasa senang jika catatan amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah dengan catatan yang baik. Ini laporan mingguan. Nah, laporan tahunannya kapan? Laporan tahunannya adalah malam nisfu Sya'ban. Karena itu di malam nisfu Sya'ban kita harus hidupkan sesuai dengan sabda Nabi, man ahya lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan pernah mati saat hati yang lain mati. Maknanya begini, bahwa kita itu diperintahkan untuk senantiasa menghidupkan hati. Menghidupkan hati itu artinya selalu kita hidupkan hati kita agar hati kita itu selalu membersamai Allah. Allah harus ada senantiasa berada di dalam hati kita. Ingat Allah senantiasa itu berarti membersamai Allah. Dan itu akan senantiasa terjaga kalau kita di malam nisfu Sya'ban itu kita hidupkan dengan banyak beribadah kepada Allah. Dan malam itu juga terjadi pergantian catatan amal kehidupan manusia selama satu tahun. Oleh karena itu, kalau hari ini nanti ada orang yang menyatakan dalil yang menyebutkan tentang nisfu Sya'ban itu adalah dalil yang bid'ah dan dianggap dalilnya itu hadis palsu, bapak-bapak abaikan saja. Cara pandang orang bisa saja berbeda, tetapi kalau kemudian ada klaim sepihak bahwa yang paling benar adalah pendapat gurunya, ini satu hal yang sangat-sangat tidak bijaksana. Karena walikul wijhah wa waliha, setiap orang yang berargumentasi pasti punya hujah, pasti punya dalil. Dan nanti bisa kita sampaikan di sini dalil-dalil kenapa kita harus nisfu. Kita dikejar waktu di belakang, karena nanti ada tahlil juga ya Pak. Ya, baik. Langsung saja saya sampaikan begini dalilnya. Kebiasaan di masyarakat kita, kalau acara nisfu Sya'ban itu biasanya kita baca surah Yasin. Pertanyaannya, adakah dalil yang mengharuskan kita baca Yasin yang dicontohkan oleh Allah melalui Al-Quran atau melalui hadis Nabi? Dan hari ini faktanya memang di Saudi, di Mekah maupun di Madinah, itu karena mereka bukan imamnya seperti imam kita, maka di sana tidak diadakan, khususnya di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Tetapi kalau misalkan kita masuk 7 kilo katakan dari Masjidil Haram, ada satu kampung namanya Rusaifah. Di situ ada pembacaan Yasin 3 kali. Pertanyaannya, kenapa harus baca Yasin 3 kali? Kita merujuk
pada satu kitab hasyiah daripada kitab Al-Qur'an yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Khattab. Kenapa kita harus baca Yasin? Ini kalau tadi dasarnya adalah man ahya lailatan nisfi min Sya'ban, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, baca Yasin itu juga bagian dari menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Satu. Yang kedua, kenapa harus baca Yasin? Karena teman-teman kita dari saudara-saudara kita yang lain itu beranggapan memang kenapa sih harus baca Yasin? Kenapa nggak Quran aja 30 juz misalnya? Ini tentu ada alasannya. Kenapa harus baca Yasin? Kita bisa baca sebuah hadis riwayat Imam Dailami. Kata Nabi, man qara'a Yasin amama hajatihi qudiyat lahu. Barang siapa yang baca Yasin di hadapan hajatnya, maka hajatnya pasti akan dipenuhi, dikabulkan oleh Allah. Sebelum kita baca Yasin, kita ada permintaan, dan permintaan itu adalah hajat kita. Apa yang kita minta pada saat nisfu Sya'ban? Yang pertama, kita mohon kepada Allah supaya kita dikaruniakan panjang umur dalam. Kemudian minta yang kedua, diberikan rezeki yang halal yang banyak yang berkah buat bekal ibadah. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah agar jika Allah nanti memanggil kita, Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul. Ini hajat kita, permintaan kita yang di depan. Karena ini catatannya kan, catatan itu akan tercatat setelahnya kita baca Yasin. Makanya bacanya habis maghrib. Kenapa bacanya habis maghrib? Karena pergantian harinya itu adanya di maghrib. Gitu. Berarti kan catatan penyerahannya itu juga maghrib untuk tahunan. Oleh karena itu kita baca Yasin. Dalilnya adalah hadis Nabi tadi. Siapa yang menjadikan Yasin di depan hajatnya? Hajatnya tadi permintaan yang ketiga. Dijadikan wasilahnya adalah Yasin qudiyat lahu. Maka hajatnya pasti akan dipenuhi oleh Allah. Maka yang dijadikan wasilahnya adalah Yasin. Karena dalilnya jelas. Itu dijadikan dalil untuk terpenuhinya hajat kita. Satu. Yang kedua, Al-Quran itu yang berjumlah 30 juz, 114 surah, ada 6.666 ayat, ada 1.027.000 hurufnya. Itu di Al-Quran dari 114 surah masing-masing punya nama dan punya kedudukan tersendiri. Misalkan ayat kursi. Ayat kursi itu disebut adalah Sayyidus Surah, pimpinannya surah. Ada Ummul Kitab, Fatihah itu disebut Ummul Kitab, punya julukan sendiri. Dan Yasin itu adalah kata Nabi, Yasin qalbul Quran. Qalbul Quran suratul Yasin. Jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Jadi kalau ditanya kenapa baca Yasin? Karena Al-Quran itu punya jantung. Jantungnya adalah surah Yasin. Kalau kita ilustrasikan kehidupan manusia, ada manusia yang gak punya jantung. Itu gak ada. Mustahil manusia gak punya jantung. Semua orang pasti punya jantung. Gak ada tangan orang bisa hidup. Gak ada mata orang masih bisa hidup. Tapi kalau gak ada jantung, gak mungkin orang itu hidup. Makanya Al-Quran itu jantungnya adalah surah Yasin. Karena itu yang terpenting dari Al-Quran itulah yang kita jadikan wasilah agar hajat-hajat kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya baca Yasin. Udah paham kan coba ya? Nah, jadi mungkin kita kemarin-kemarin baca doang, pun alasannya kagak tahu. Sekarang saya berikan alasan, saya berikan hujah
ini yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Jika nanti ada orang yang teriak bid'ah, 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 abaikan saja. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Ada perbedaan satu hal yang wajar, tapi Anda tidak boleh agresif menyerang apa yang kami yakini itu satu ketidakbijakan yang tidak dicontohkan oleh ulama. Ulama itu mengajarkan, Imam Ahmad bin Hanbal, jangan bawa mazhab saya ke tempat yang lain karena nanti akan timbul perpecahan. Imam Malik pada saat ditawarkan untuk pindah dari Madinah menuju negeri Sam, apa kata Imam Malik? Mazhab saya jangan dibawa ke sana karena di sana sudah ada mazhab yang berbeda. Nah sekarang ini ada beberapa anak muda yang tidak tahu diri membawa paham yang berbeda ke kampung-kampung. Padahal kita di kampung sudah punya dalil, kita sudah punya hujah, punya argumentasi yang kuat sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama. Gitu. Jadi kita nyikapinya dengan bijaksana. Orang kalau banyak ilmunya, pikirannya panjang. Tapi kalau ilmunya dikit, itu gampang nyala-nyalain orang. Kayak orang baru belajar silat. Orang kalau belajar silat, Pak, kagak boleh dengar apa-apa, udah memencak aja. Padahal mah dipukul matanya bengkak. Nah, kalau orang yang udah pengalaman, Pak, tenang aja. Enggak merasa berusung, enggak pada silat dulu gitu. Atau jadilah bapak-bapak seperti dokter. Dokter itu udah kagetan. Misalkan ada orang kecelakaan, kemudian kita lihat kepalanya pecah, kita tidak akan punya sikap yang panik karena kita biasa. Karena kita punya pikiran yang luas. Oh, kepalanya pecah, ya sudah kita urusi, itu dokter. Tapi kalau orang yang panikan, nah itu berarti orang yang belum pernah lihat kepala orang pecah. Pecah kepalanya, dia kaget, terus apa aja dia ngomong. Ini berarti air beriak tanda alam. Kalau ada orang nyala-nyalain orang, itu laksana air beriak tanda alam. Ibaratnya dia baru tahu segitu, itu sama seperti orang baru itu lihat orang kepalanya pecah. Sehingga dia teriak-teriak kemana-mana. Kita yang diteriakin biasa aja. Kadang kita seperti dokter yang sudah terbiasa menerima perbedaan. Paham nggak maksudnya? Ya, itu kasih pengalaman. Ya, oke, bisa. Boleh saya? 3 menit lagi. Berdoa 3 menit pulang. Ya. Jadi kesimpulannya itu saya kasih gambaran Pak tentang dalil kenapa kita harus nisfu sa'. Nah, kemudian setelah nisfu biasanya kita ada acara rawakan. Pak, kenapa harus rawakan? Apa sih makna rawakan? Rawakan itu sebetulnya kata yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia, khususnya orang Betawi, orang Jawa. Yang dimaksudkan dengan rawakan itu maksudnya adalah kata arwah. Arwah itu artinya para ruh. Di sini maksudnya adalah bahwa menyambut datangnya bulan suci Ramadan kita harus bergembira. Oleh karena itu kita berbagi kegembiraan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Cara kita memberikan kegembiraan adalah dengan memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Dan orang yang meninggal dunia itu ketika diberikan hadiah, maka dia juga akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang kita persembahkan oleh mereka. Maka itu kita diperintahkan untuk mengadakan rawakan sebelum masuk Ramadan. Karena yang hidup nanti kita sorong Pak bahasa kampungnya, yang mati kita rawakan. Kita
kita kirimin dulu mereka hadiah-hadiah gitu. Nanti yang masih hidup baru kita kirimin hadiah-hadiah, apa itu roti, timun suri dan lain sebagainya. Biasanya kan ada sorokan misalnya seperti itu. Sebetulnya ini semuanya di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, tetapi ini ijtihad dari para ulama, bukan mengambil teks Al-Quran ataupun hadis, tetapi yang diambil adalah makna-makna kontekstualnya, makna-makna yang tersirat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa makna itu yang tersirat? Jadi Al-Quran atau hadis itu ada makna tersurat, ada makna tersirat. Dan makna tersirat inilah yang diterjemahkan oleh para ulama sehingga lahir satu budaya yang kita sebut dengan nyorok. Walaupun kalau kita belajar fikih belum pernah ada kita dengar paslon pinyorgi, pasal menjelaskan tentang nyorok, tetapi itu adalah bentuk hadiah. Insya Allah nanti lain kesempatan bisa saya sampaikan dan menampilkan dalil-dalil yang tersirat baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya, untuk pemotongnya nanti bisa dilanjutkan sama Ustaz Jawad, sama Ustaz Adi tentang bagaimana cara niat dan lain sebagainya. Itu mereka sudah penuh ilmunya itu. Selalu akan saya sampaikan buat kita semua di lain kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang setia hadir dalam kegiatan pengajian yang diselenggarakan di Masjid Jami yang tercinta ini. Semoga langkah-langkah kaki kita dari rumah dengan niat terus ikhlas mengharap kepada Allah menyebabkan kumpulnya bekal buat kita ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saya secara pribadi mengucapkan rindu maaf yang sebesar-besarnya karena manusia itu tidak pernah luput dari salah dan hilaf. Karenanya mohon dimaafkan. Dan sebagai penutup, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Fatihah ini kita persembahkan untuk para ulama-ulama kita yang telah berjasa dalam kehidupan kita, juga untuk guru-guru kita yang tentunya sebagai pelita dalam kehidupan kita, juga untuk para orang tua kita yang telah berbuat rahmat, juga sangat memilih hadiah kita, baik yang pernah berbuat baik atau mungkin pernah berbuat jahat kepada kita. Malam hari ini mari kita kirimkan Fatihah. Semoga Allah ampuni segala dosa mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, dan Allah jadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah. Kirimkan niat Al-Fatihah. Ya urusan kita, pulang kita dari kehidupan